Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai merek. Definisi dari merek sendiri adalah nama, istilah, tanda, ataupun desain, atau kombinasi dari beberapa hal tersebut yang dapat mengidentifikasi siapa pembuat maupun penjual dari suatu produk atau jasa. Sedangkan brand equity atau kekuatan merek adalah suatu efek diferensial atau efek pembeda eh, dari suatu nama merek terhadap konsumen dan bagaimana si konsumen itu merespon suatu produk maupun kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ada berbagai macam manfaat dari merek. Yang pertama adalah dapat mengidentifikasi siapa pembuatnya. Dengan adanya merek, maka konsumen dapat dengan mudah dalam mengidentifikasi siapa pembuat dari produk tersebut. Kedua, memudahkan dalam penanganan suatu produk. Karena dengan adanya merek, maka produk tersebut lebih mudah dikenali. Dan yang ketiga adalah lebih memudahkan perusahaan dalam pencatatan. Dan yang ketiga adalah memberikan suatu perlindungan hukum dari produk yang kita miliki. Yang kelima adalah mencerminkan suatu kualitas tertentu. Sederhana saja, misalkan saya sebutkan Samsung Galaxy dan Samsung seri A. Maka Anda bisa dengan mudah mengenali tingkat kualitasnya. Yang kedua, membuat suatu penghalang bagi suatu perusahaan lain untuk masuk ke pasar kita. Apabila merek yang kita miliki sudah kuat, maka perusahaan lain untuk masuk ke pasar kita dan menjadi pesaing akan lebih sulit. Yang ketujuh adalah memberikan suatu keunggulan kompetitif. Dengan merek produk yang sudah dikenal di pasar, maka akan memberikan keunggulan kompetitif terhadap perusahaan, terhadap pesaing-pesaingnya yang lain. Dan yang terakhir adalah secure price premium atau memberikan kesempatan untuk perusahaan meningkatkan harga eh, meningkatkan mengamankan selisih harga, lebih tepatnya mengamankan selisih harga yang dapat menjamin keuntungan perusahaan. Misalkan contohnya, apabila Anda eh, diberikan merek-merek tertentu, misalkan merek Mercedes-Benz, maka Anda apabila mendengar harganya yang mahal, Anda akan melihat itu sesuatu yang wajar. Sedangkan apabila ada merek lain yang tidak se-eksklusif Mercedes-Benz tetapi diberikan harga yang sama, maka Anda akan menolak harga tersebut. Itu adalah akibat dari merek. Nah, branding sendiri adalah bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk dan jasa dengan kekuatan dari merek itu sendiri. Nah, itu adalah kegiatan branding. Bagaimana perusahaan dapat membangun suatu merek yang kuat? Yang pertama yang harus diingat adalah merek itu merepresentasikan persepsi dari konsumen dan juga perasaan dari konsumen terhadap suatu produk dan kinerjanya.
maka merek harus dapat eh, eh, apa yang dijanjikan dari merek tersebut harus dapat disampaikan kepada konsumennya, yaitu apa yang dijanjikan dapat disampaikan konsumennya itu dapat serangkaian fitur, manfaat, jasa, ataupun pengalaman bagi pembeli yang memanfaatkan produk dari perusahaan tersebut. Nah, ada tahapan-tahapan dalam membangun suatu merek yang kuat. Yang pertama adalah brand positioning, kedua adalah pemilihan nama dari merek, yang ketiga adalah brand sponsorship, dan yang keempat adalah brand development. Brand positioning sendiri adalah bagaimana perusahaan dapat memutuskan strategi dari brand tersebut. Nah, di mana strategi dari merek tersebut harus mencakup apa yang menjadi atribut dari produk tersebut, apa yang menjadi manfaat dari produk tersebut, dan kira-kira apa value atau nilai dan belief yang ingin disampaikan kepada si konsumen tersebut. Nah, oleh karena itu harus diselaraskan antara atribut produk, manfaat produk, serta belief and value, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang ingin ditanamkan kepada benak konsumen terhadap produk. Contoh yang sederhananya adalah seperti contoh BlackBerry. Pada zaman keemasannya, dapat dilihat bahwa atribut yang ingin ditanamkan oleh BlackBerry adalah atribut mengenai push emailnya, di mana push email tersebut, atribut yang dimiliki oleh produk BlackBerry tersebut memberikan suatu manfaat, yaitu manfaat tersebut dapat membantu bagi pemiliknya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, nilai-nilai maupun kepercayaan ingin ditanamkan oleh produk BlackBerry tersebut adalah nilai-nilai eksklusivitas dan juga profesionalisme bagi pemakainya. Nah, itu ditekankan dalam strategi dari merek dari BlackBerry. Nah, setelah menetapkan kira-kira positioning dari produk tersebut apa, maka haruslah dipilih nama yang cocok untuk produk tersebut. Nama merek yang tepat sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Nama merek yang ditentukan oleh perusahaan sebaiknya memiliki kualitas-kualitas sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat menggambarkan manfaat maupun kualitas dari produk Anda. Yang kedua, mudah diucapkan, mudah dikenali, dan juga mudah diingat. Ketiga, distinktif atau berbeda. Membedakan nama merek yang dipilih itu berbeda dengan merek-merek yang sudah ada. Dan yang keempat adalah extendable. Nama merek tersebut sebaiknya dapat digunakan di beberapa jenis produk. Dan yang kelima, translatable to the global economy. Nama merek tersebut apabila digunakan di negara-negara lain di luar negara produsennya, itu dapat diterima dengan baik. Dan yang keenam, nama merek tersebut dapat didaftarkan sehingga memperoleh suatu perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap berikutnya, yaitu brand sponsorship. Ada 4 pendekatan, yaitu manufacturer brand, private brand, license brand, dan co-brand. Di mana yang pertama manufacturer brand adalah pihak perusahaan yang memproduksi
itu juga memiliki nama mereknya. Misalkan Toyota memproduksi mobil dan diberikan nama merek Toyota tersebut juga dimiliki oleh perusahaan Toyota. Sedangkan untuk private brand, perusahaan bisa saja hanya memiliki mereknya, sedangkan dia meminta perusahaan lain untuk memproduksi barangnya. Misalkan contohnya, sering Anda lihat merek-merek gula ataupun terigu yang memiliki merek seperti Indomaret ataupun juga Alfamart. Nah, kenapa pihak Alfamart, perusahaan Alfamart itu memiliki merek Alfamart, sedangkan dia tidak memiliki pabrik gula. Nah, dia meminta perusahaan pabrik gula untuk memproduksi gula baginya. Setelah itu, produk tersebut dikemas dan diberikan merek Alfamart ataupun Indomaret. Sedangkan untuk license brand itu adalah perusahaan itu tidak memiliki merek tertentu. Jadi dia meminjam merek lain dan digunakan dalam barang-barang yang dia produksi. Misalkan contohnya, banyak perusahaan-perusahaan yang dapat memproduksi tas anak menggunakan merek dari Walt Disney untuk memperkuat kekuatan dari produknya. Jadi merek-merek dari Walt Disney sendiri itu dilisensikan kepada perusahaan lain yang memiliki kemampuan dalam memproduksi. Nah, perusahaan tersebut membeli lisensinya dan menggunakan merek tersebut pada produknya. Sedangkan co-brand itu adalah bagaimana perusahaan, ada dua perusahaan atau lebih saling bekerja sama dalam memperluas pangsa pasarnya dengan menggabungkan dua merek dari perusahaan tersebut. Misalkan ada kartu khusus, kartu kredit yang dimiliki oleh bank tertentu dan mencantumkan brand untuk retailer tertentu seperti Giant atau Carrefour. Nah, produk-produk tersebut menggunakan co-branding atau di mana di situ ada dua merek yang saling bekerjasama untuk memperluas pangsa pasarnya. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan berikutnya brand development. Di mana di sini ada pilihan strategi yang digunakan yang terkait dengan produk kategori dan juga nama brand. Ada pilihan-pilihan, contohnya adalah di mana pada matriks yang pertama, perusahaan dapat menggunakan nama merek yang sudah ada untuk jenis kategori produk yang sudah ada juga. Jadi yang dikembangkan hanya jenis varian produknya. Nah, perusahaan mengembangkan varian produk yang lain dari jenis kategori produk yang sama, tetapi menggunakan merek yang sama pula, yang sudah ada pula. Misalkan produk Indomie mengeluarkan varian baru dan tetap menggunakan nama Indomie pada produk tersebut. Jadi contohnya misalkan Indomie mengeluarkan varian rasa tertentu yang baru dan dia Indofood mengeluarkan varian rasa untuk mie instannya yang baru dan tetap menggunakan merek Indomie pada produk tersebut. Nah, ada pilihan yang lain pula di mana si perusahaan tersebut dapat mengeluarkan
suatu jenis produk yang baru dengan merek yang lama. Misalkan contohnya kita suka lihat ada produk dari Caterpillar, sepatu Caterpillar ataupun juga jam dari Caterpillar yang dikeluarkan. Jadi Caterpillar sendiri adalah suatu perusahaan yang memproduksi alat-alat berat. Namun saat ini dia mengeluarkan produk-produk fashion yang dapat digunakan dan tetap menggunakan merek Caterpillar. Nah, pilihan yang selanjutnya adalah perusahaan dapat menggunakan merek baru untuk jenis produk yang sama. Misalkan untuk produk-produk Unilever, dia memiliki beberapa jenis merek untuk produk perawatan rambut misalkan. Nah, di sini disebut sebagai produk-produk atau strategi multi-brand. Atau ada pilihan yang terakhir, perusahaan dapat mengeluarkan nama baru, merek baru, untuk suatu jenis produk baru, kategori produk baru. Nah, ini bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, strategi ini disebut sebagai new brand. Nah, masing-masing dari strategi ini memiliki kelemahan dan kekurangannya, di mana apabila perusahaan menggunakan merek yang sudah ada, maka kekuatan merek yang dimiliki oleh nama merek tersebut akan juga ikut serta pada produk-produk yang dikeluarkan, baik itu pada kategori yang sama ataupun kategori yang baru. Namun kelemahannya adalah, maka apabila ada permasalahan pada kredibilitas brand tersebut, maka semua produk tersebut, baik itu kategorinya sama ataupun berbeda, akan menerima akibat dari permasalahan tersebut. Sedangkan untuk menggunakan nama merek yang baru, tentu saja perusahaan akan mengeluarkan effort ataupun upaya yang lebih besar dalam mengembangkan mereknya. Namun kelebihannya adalah perusahaan akan memiliki merek-merek yang baru yang dapat dikembangkan dan apabila sudah mapan akan menjadi aset dari perusahaan tersebut. Nah, manfaatnya apa? Maka si perusahaan memiliki beberapa jenis merek atau beberapa nama merek yang dapat dikembangkan dan tidak terbatas pada nama-nama tertentu yang sudah ada. Dan ini akan menjadi aset perusahaan secara jangka panjang. Baik, sekian untuk materi kali ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.